Terus banyak komen netizen, aku nggak tahu, mungkin dari mereka ya, orang dari mereka yang bisa jadi coba dong datang ke Gus Samsudin di Blitar, coba dong datang ke Gus Samsudin di Blitar, karena aku tidak mengecek dia ternyata punya YouTube dan lain-lain. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue bersama Pratiwi Novianti. Betul ya? Mas, iya betul. Nama channelnya juga ya? Iya. Pratiwi Novianti. Mungkin udah banyak yang kenal nih. Ini sebagai sosok orang yang paling peduli terhadap ODGJ ya? Ya, orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu gimana? Kok bisa tiba-tiba bikin channel yang peduli banget sama ODGJ? Awalnya gimana sih? Boleh Jadi, dulu kan aku pramugari. Oh, ya. Awalnya pramugari? Pramugari, aku 8 tahun. Oke. Terus, karena waktu itu pandemi, dan waktu itu kan kondisinya juga nggak terlalu sibuk, ya kan? Terus akhirnya diiringi sama kegiatan sosial yang aku lakukan. Apa? Ya, membantu orang-orang di jalan, terus ODGJ yang terlantar-terlantar. Awalnya ngebantu dalam hal apa tuh? Bersihin, kasih makan. Terus kan ada ODGJ yang tadinya kan kalau misalnya kita bantu, terus dia nyerang kita, nimpuk lah, apalah gitu. Itu ngebuat aku ini juga sih, pembelajaran dari basicnya dulu pramugari kan karakter orang juga tuh, ya kan, penumpang dan lain-lain. Terus memahami karakter ODGJ yang bermacam-macam sih. Gitu. Apa dasarnya kenapa kok tiba-tiba kan pramugari di udara nih, jarang banget nih ngelihat di bawah tuh, dari atas kan nggak kelihatan. Kok bisa kepikiran ODGJ? Jadi aku tuh datang ke suatu yayasan di Tasikmalaya. Itu dia menangani 100% ODGJ yang terlantar. Gitu. Terus aku datang ke sana melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan aku benar-benar nge-trigger diri aku kayak ternyata yang benar-benar membutuhkan adalah ODGJ. Kenapa? Alasannya karena dia lupa ingatan, dia lupa dirinya, dia lupa untuk kesehatannya, bahkan untuk mandi aja mereka lupa. Kenapa enggak kita yang sehat, kita yang mempunyai pikiran akal baik untuk membantu mereka yang lupa ingatan? I see. Itu jadi dasarnya emang kemanusiaan ya? Kemanusiaan, pure kemanusiaan. Dulu aku belum punya YouTube ceritanya. Oh, jadi sebelum ada di syutingin pun udah memang melakukan itu ya? Yes, betul. Luar biasa. Dan itu kayak pas pulang kerja ketemu ODGJ langsung gitu, atau emang sengaja ngasih waktu libur untuk ketemu? Sengaja pas libur ngasih waktu keluar libur, gitu? Iya. Ngapain aja belusukan, nyari-nyari apa gitu di jalan. Kalau dulu belum sama YouTube, belum ada YouTube nih, kan belum ada kru YouTube berarti kan? Nggak punya. Terus sendiri? Sama supir, sama ART ku yang nemenin kemana-mana. Aneh banget tuh. Terus udah gitu ketemulah sama Irfan Hakim di yayasan tersebut. Terus dia langsung bilang, Nov, kan lu suka kegiatan baik, apalagi ini kan mengedukasi orang akan orang terlantar gitu. Kepekaan untuk membantu seseorang. Kenapa enggak bikin channel? Langsung bilang kayak gitu. Terus aku mikir, oh iya, kenapa enggak ya bikin channel? Buat edukasi, semoga banyak juga orang-orang yang peduli terhadap ODGJ gitu. Betul. Tujuannya itu ya? Yes. Jadi sebenarnya bukan untuk ODGJ aja. Kita berbuat kebaikan, ada lansia terlantar, ada yatim piatu, duafa, itu ada semua di channelnya tuh ya? Ada semua. Oh, I see. Terus tapi ini guys, saya dengar-dengar kan di Indonesia nih atau Jabodetabek banyak orang yang pura-pura jadi ODGJ. Pernah nggak sih kayak, oh ini kayaknya ODGJ nih, pas ditolongin ternyata sadar deh? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Karena kalau kita karena udah kebiasa nempel sama ODGJ kali ya, jadi kita udah tahu nih, ini kayaknya ODGJ nih, atau ini yang lebih parah lagi namanya ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan yang tingkatannya udah parah banget. Oh, di atas ODGJ tuh? Yes. Jadi contoh parahnya tuh apa? Jadi aku pernah merawat ODGJ yang kita bawa ke rumah, tapi sekarang udah kita kasih ke adiknya, itu Aba Ismail, mungkin udah banyak yang tahu. Jadi Aba Ismail itu penuh dengan ikat-ikatan di tangannya, maaf sampai tangannya kayak gini. Kan soalnya udah mengecil, bekas cincin, itu ya? cincin, terus gelang-gelang sampai pada kecil-kecil tangannya. Terus aku bawa ke rumah sakit jiwa, aku operasi di bagian tangannya dan lain-lain, sampai tahap pemulihan, sampai dia sehat, dan akhirnya kita kembalikan ke keluarganya. Wah sih, berarti kayak melakukan itu dulu sebelum ada YouTube, duitnya dari mana?
Pertama, aku ada organisasi dulu. Aku nggak bisa sebut nama ininya, tapi ada organisasi dan ada teman-teman aku dulu kan ada teman-teman main sosialita. Nah, mereka walaupun dunianya foya-foya, tapi ketika ada orang yang membutuhkan, mereka paling support. Jadi bahasa kasarnya, udah lo aja yang jalan nih, gue percayain. Gitu. Oh, I see. Jadi kayak patungan gitu ya? Iya, patungan kayak gitu. Patungan untuk nolong orang? Yes. Wih, luar biasa ya. Ada ya gerakan gitu ya? Ada, kalau aku ada. Dan alhamdulillah selama ini dipercaya sama teman-teman aku dan mereka tahu banget kalau sistem kita transparan dalam bentuk apapun, bahkan sampai sekarang ini. Oke. Gitu. Terus memutus, sekarang masih pramugari nggak? Enggak, udah resign. Kenapa? Apakah pas YouTube, ternyata berkembang selesai pramugari langsung? Enggak. Jadi waktu itu karena schedule-nya dan schedule terbang dan ngebantu orang itu bentrok. Jadi ada ODGJ yang benar-benar membutuhkan harus segera ke rumah sakit jiwa. Sedangkan aku harus terbang nih ke Makassar 4 hari. Nah itu kan nggak bisa. Yeah. Dan waktu itu aku belum punya tim yang seperti sekarang ya. Jadi cuman kameramen sama editor. Cuma berdua dong dulu. Terus akhirnya aku putusin, wah kayaknya aku pilih kayak gini aja. Kenapa? Bukan uang lah yang kita nilai. Iya. Tapi lebih ke dimana ini tabungan, lebih fleksibel juga. Itu pertama, ini tabungan untuk akhirat sih. Kebaikan yang tidak bisa dibayarkan pakai uang. Berarti gitu. Sama tuh ya tujuannya, kayak ilmu merah tuh tujuannya bukan lebih ke bukan materi atau uang, tapi pertanggungjawaban nanti di kehidupan berikutnya. Wih, luar biasa. Gitu. Terus saya dengar juga Kak Pratiwi atau Kak Novi ini pernah jadi korbannya Mas Udin nih. Banyak tuh, banyak pas awalnya kan saya bongkar dia tuh, banyak juga tuh dia asli kok buktinya nih, Kak Pratiwi Novianti nih, coba ceknya bang, cek channelnya bang gitu. Ini dia pernah kesana kok gitu. Iya. Pernah, itu awalnya memang Kak Novi ini tahu dia dari channel YouTube terus, wah gue pengen kesana atau enggak. Jadi gini, aku sempat ada menangani pecandu bensin anak kecil. Nah, terus kita udah berobatin ke rumah sakit jiwa, psikiater anak, terus ke yayasan, 3 yayasan sudah menolak, udah kemana-mana. Nah, terus banyak komen netizen, aku nggak tahu, mungkin dari mereka ya, orang dari mereka yang bisa jadi coba dong datang ke Gus Samsudin di Blitar, coba dong datang ke Gus Samsudin di Blitar. Karena aku tidak mengecek dia ternyata punya YouTube dan lain-lain, karena pas dihubungi, pihak mereka yang menghubungi juga, itu katanya Ruqyah Syar'i. Oh, ngakunya? Iya, katanya Ruqyah lah sistemnya, katanya gitu. Oh, berarti Ruqyah ya, udah kita mikirnya Ruqyah seperti biasa gitu, dan pas kita datang ke sana ya ternyata seperti itu. Malah seperti yang di video-video itu ya? Iya, yang keluar asap dan lain-lain gitu. Ya di channelnya Kak Pratiwi tadi kita juga udah bahas ya tentang rahasia-rahasia sebenarnya dan bagaimana kejadian sebenarnya. Jadi bukan di endorse ya? Bukan sama sekali, bukan di endorse. Jadi memang datang karena saran ya dari orang-orang ya? Iya, saran dari orang-orang. Jadi kalau misalnya orang pada nanya, Teh Novi bayar apa enggak? Kalau aku enggak, ya aku pribadi enggak. Tapi ada orang yang DM aku katanya sempat datang ke sana dimintain dana, dimintain uang. Dan itu pembayarannya cash gitu. Jadi nggak ada bukti bayarnya ya? Nggak ada bukti pembayarannya. Oke. Jadi itu buat info juga tuh guys. Jadi bukan Kak Novi ini percaya dari konten-kontennya gitu, terus datang ke sana, bukan juga di endorse, tapi memang saran-saran dari netizen kebanyakan. Saya pun datang ke sana gitu, karena netizen juga awalnya, karena banyak yang bilangnya asli ya saya datang, ternyata terbongkarlah sudah. Jadi memang kesana bukan keinginan sendiri ya Kak ya? Bukan, karena saran dari netizen dan salahnya aku tidak browsing, ternyata dia punya YouTube. Makanya pas datang nih ya, wah heboh tuh, aku dikerubutin sama orang padepokannya. Santri-santrinya yang katanya ya, gitu. Terus langsung ngeluarin kamera. Loh, aku langsung bilang, ini masuk YouTube juga gitu. Oh iya, dia punya YouTube. Oh, dari situ aku baru tahu. Emang total nggak tahu dia punya channel YouTube sama sekali ya? Sama sekali aku nggak tahu. Luar biasa. Berarti emang pas dapet saran netizen itu langsung ada yang hubungin atau gimana? Ada yang menghubungi. Oh, adminnya gitu? Ada yang menghubungi. Langsung kontak, oke nih gitu. Iya, terus malah kan namanya kita di Jakarta, otomatis kita harus sesuai schedule dulu dong. Ke Jawa Timur kan susah. Iya, jauh. Malah mereka yang nanya, Mbak Novi kapan ini Mbak Nadia untuk schedule ke sana, katanya gitu. Waduh, luar biasa ya. Itu pembelajaran juga untuk teman-teman semua next time, agar mungkin ketika mau kemana atau kayak gimana, cari-cari dulu tuh informasinya di Google Maps, cari padepokannya apa, terus reviewnya gimana, atau atau cari juga di YouTube dan sebagainya. Tapi pasti ketipu juga sih, karena kayak di YouTube pun kan komentarnya banyak yang seolah-olah support ya, seolah-olah banyak orang awam tuh nggak ngerti juga gitu kan. Tapi ya
terkadang memang kita harus berbuat salah dulu untuk tahu sebuah kebenaran sih. Iya, betul ya. Nah, terus di sini saya mau bahas nih. Di sini saya menarik nih, ada yang menarik. Ini kok banyak banget nih, ada roti-rotian. Ini sebenarnya buat apa nih, Kak? Enggak, jadi waktu terakhir 2 bulan yang lalu aku ke Thailand dan aku ngeliat kayak gini-ginian, buat aku kayak lucu aja karena ini wanginya bener-bener wangi roti banget. Oh iya sih. Ya kan kayak roti, ya kayak roti, bener-bener roti gitu. Iya, terus ini maksudnya dikoleksi sebanyak ini loh. Ini buat apa loh? Karena kan aku lagi diet, jadi kita makanan palsu aja. Gini guys, jadi aku suka barang-barang kayak gini sih. Ini belinya satu persatu atau langsung sekaligus banyak? Sekaligus banyak. Sekaligus banyak, jadi sekali beli nih? Sekali beli. Malah ini sebagian, ada sebagian lagi di rumah. Aneh banget guys ini. Roti tapi kayak beneran ya? Enggak, cara mainnya atau diapain ini, diapain gitu? Enggak, cuma untuk pajangan aja. Kadang kalau misalnya lagi bosen gitu, aku cuma pegang-pegang ini, diremes-remes untuk mengurangi stres loh. Iya, paham. Ya kan ya? Iya, betul. Mengurangi stres kayak betul, gini guys. betul. Jadi kayak pas mau makan gitu langsung diremes-remes gitu. Enggak, kalau lagi bongong aja sambil ngeremes-ngeremes gini kan mengurangi stres. Kan kita menangani orang dan banyak case itu kan sebenarnya banyak problem juga. Iya. Gitu. Aneh. Sumpah kolektor roti-rotian. Aneh. Terus kesukaannya sejak kapan nih? Sejak jadi pramugari atau gimana? Enggak sih, pada saat aku udah malah kayak gini di jalan. Oh, pas udah di jalan, iya. Wangi roti? Iya, beneran wangi roti sih ini. Bener-bener kayak wangi roti jadi, beneran. Sambil kayak nonton Netflix atau nonton YouTube gitu? Iya, aku sambil pegang. Sambil gitu-gitu? Terus aku ngambil satu nih, aku sambil pencet-pencet gitu. Dicium-cium gitu juga enggak, kalau dicium-cium enggak sih. Enggak kan, bau roti gitu? Bau roti, tapi ya iseng aja kadang kalau lagi nonton. Ini kan di depan TV, jadi ya sambil iseng sambil sumpah, sumpah. Enggak sekalian beli mesis-mesisannya gitu. Nggak ada waktu itu, adanya buah-buahannya. Oh, kalau ada dibeli juga? Ada dibeli juga. Aneh sumpah. Gitu. Jadi ke Thailand bukan belanja-belanja yang mahal ya guys. Oh, ini jadi produk Thailand semua nih? Thailand. Oh, Thailand banyak yang palsu ya? Banyak yang palsu. Iya, banyak wanitanya juga saya dengar-dengar soalnya palsu ya? Iya, lady boy. Iya. Itu jadwal apa ke Thailand? Enggak, jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Oh, ini ada nih guys, ada mesisnya nih. Iya, ini kayak krim-krim bener kan ya? Wah, gila sih. Jadi kalau misalnya orang datang, aku pernah teman aku tuh ketipu gitu, itu tuh rotinya bill dimakan nggak? Oh yaudah makan aja, pas dia makan ternyata zonk. Karena kan nggak kelihatan. Kalau ini kan kayak roti tawar ya, kayak roti beneran gitu kering. Iya, ini kayak roti bakar ya? Iya, kayak roti bakar gitu guys. Oke, nah sebelumnya nih saya mau nanya nih. Pernah ini nggak? Pernah ngelihat magic secara langsung nggak? Nggak. Nggak pernah? Belum. Khawatirnya kan kamu datang ke pengobatan yang salah lagi nih, terus ngeliat keajaiban, wah beneran keluar benda gitu. Nah itu kan kamu jadi mikirnya, wah beneran santet jangan-jangan nih gitu kan? Enggak, aku udah kapok sih. Oh enggak? Aku udah kapok udahlah. Oh enggak bakalan datang-datang yang kayak enggak, gitu lagi? Enggak. Bagus tuh. Nah aku mau praktekin nih, misalkan kamu sakit, aku mau ngeluarin benda. Bentar, saya lacak ya. Wih, biar kan gitu ya. Saya lacak nih penyakitnya. Oke, dilacak. Wah, saya merasakan sini memang ada kiriman ini, metodenya COD ini. Ya, nah, ini pusat santetnya di sini nih. Pusat kiriman boleh digulung tangannya. Oh, boleh. Ya, takutnya kalau saya yang gulung nanti dikiranya wah kecepatan tangan. Nih, tangan saya kosong ya. Sini ya. Ya, lihat. Bentar. Ini saya ambil dari portal Goib. Tuh. Wah, ini keluar nih tuh. Wah, kacau nih. Ini kiriman nih. Oh, ini kiriman ya, apa? ini atau jangan-jangan bukan kiriman. Ini saya pikir ini kayaknya suka minum es teh terus plastiknya ketelan. Oh iya, ketelan. Iya. Ada di usus ini di tangan. Iya, ini larinya ke tangan nih. Oke. Nih tuh. Jadi pencernaan di tangan ya? Iya tuh. Oke. Tuh. Nah, ini saya keluarin dulu. Tuh. Nah, lubangnya langsung ketutup lagi kan. Oke, nggak perlu dijahit ya? Iya, tuh. Kayak gitu, itu pengobatan yang biasanya bukan keluar plastik sih. Biasanya keluarnya tuh kayak benang, iya paku, terus benang pancing, macam-macam sebenarnya. Nah, yang kayak gini-gini tuh hati-hati guys, dengan ketipu yang hal seperti ini bukan pengobatan, tapi trik yang dijadikan pengobatan gitu. Nah, sekarang saya mau ngasih lihat magic secara langsung nih, buat penutupan. Pernah tahu santet kan katanya bisa ngirimin benda ke dalam tubuh. Iya.
Itu fake. Nggak pernah ada ilmu mengirim benda ke dalam tubuh. Kalau ada, coba dong kirimin dong. Saya pengen. Coba dong, koin. Oke. Sini saya punya koin sama spidol. Mau dicek dulu nggak koinnya? Ya. Terus ada dompet juga dong, yang tadi. Oke, dompetnya. Nah. Oke. Udah dicek belum? Udah. Normal ya? Apa-apa normal. Nggak suka sama jenis berarti. Nah, sekarang untuk membuktikan di sini aku punya targetnya nih. Aku taruh sini ya. Target ini aku mau ngirimin koin ini ke dalam sini. Jadi ini korban santetnya ceritanya. Oh ya, oke. Nih, kamu aku dukunnya, dia korbannya nih. Oh iya. Saya mau nyantet ini nih, woy. Coba tanda tanganin. Nih. Ditanda tangan. Nah. Good. Mana? Oh, ini. Tipis betul ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ininya tipis, guys. Atau kameranya deh, angkat aja, bisa nggak? Bisa dicoba dulu. Ya, tipis kelihatan tipis ya? Oke. Ada tanda tangannya. Nah, ini aku mau kirimin, masukin ke dalam sini nih. Boleh? Pegang. Good. Nih. Nih. Aku taruh sini. Oh, belum. Nih. Nah. Kok bisa? Masuk harusnya. Kita lihat di dalamnya ini, kalau aku buka, ini ada dompet lagi. Jadi bukan cuma satu. Di dalamnya ini, kalau aku buka lagi, tuh ada lagi. Nih, lihat. Aku buka lagi. Di dalamnya ini ada kain. Nah, jadi berlapis. Tangannya boleh kayak gini. Good. Ntar aku keluarin. Jadi di dalam kain ini seharusnya ada koin yang tadi. Ini kan kainnya terlipat-lipat gini ya. Nih, seharusnya kalau berhasil ya. Kalau berhasil dia ada di dalam. Ini aku buka ya. Oh iya. Betul ya. Wih, santet pengiriman koin. Kelihatan nggak? Deketin. Masih ada tanda tangannya? Oh, masih nih, sedikit kehapus. Betul? Ada ya? Oke. Pengiriman santet. Nah, ini enggak, sebenarnya ini kan trik doang. Biasanya dukun-dukun tuh gunain seolah-olah untuk nih gue bukti ini, kirimin gitu. Nih, ini buktinya. Nah, kalau misalkan mau teman kamu yang saya santet sini, fotonya nanti saya santetin. Tapi ini sebenarnya semua trik. Iya. Padahal ini kayak untuk meyakinkan si korban doang. Seolah-olah dia beneran sakti gitu. Cukup paham ya? Udah paham, sangat paham. Pokoknya semoga next time Kak Pratiwi Novianti nggak datang lagi kayak yang halu-halu. Ya, sebagai pembelajaran juga lah ya. Yes, betul. Ya, kalau misalkan dokter itu ketika dia nggak bisa melacak medis, nggak bisa melacak penyakitnya apa, belum pasti itu santet. Bukan berarti santet, bukan pasti itu guna-guna dan sebagainya. Karena pasti ada nama penyakitnya, tapi memang penyebabnya belum diketahui oleh dunia medis. Dan kalaupun pengobatan tradisional, ada banyak kayak totok syaraf, obat herbal dan sebagainya gitu. Terima kasih banyak Kak Pratiwi Novianti. Terima kasih. Iya, sama-sama. Udah, gua akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.